Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang Yahudi yang sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Sabat atau hari Sabtu merupakan hari besar di mana para pengikut ajaran Nabi Musa alaihi salam yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang Yahudi dilarang untuk melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah, berzikir atau mempelajari kitab Taurat. Suatu ketika, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi, sebanyak 4 halaman. Ia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah satu anggota jamaah sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat, dan ia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kejadian sebelumnya, ia memotong 8 halaman tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia masih melakukan kajian terhadap Taurat, dan kali ini ia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau, dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak langsung memotongnya, tetapi ia berpikir dan berkata dalam hatinya, jika aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti, apakah memang kandungan Taurat seperti itu. Atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggiring lelaki Yahudi itu kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong, akan muncul secara ajaib atau mukjizat pada halaman lainnya, lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, 3 kali pengalaman kajiannya tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan 3 kali kajiannya tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya, dan seperti mengenal beliau sangat akrab. Ia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, "Siapakah Muhammad ini? Ia seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah." Kata salah seorang temannya, "Lebih baik engkau tidak melihatnya, dan dia tidak perlu melihat engkau." Tetapi lelaki Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tampaknya ia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh teman-temannya. Seakan ada kerinduan menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan, yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Ia berkata dengan tegas, "Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad." Dengan tekad yang begitu kuat, teman-temannya tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lelaki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari berjalan, siang dan malam terus saja berjalan, hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Orang pertama yang bertemu dengannya adalah sahabatnya bernama Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan, dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat, ia berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak segera menjawab, bahkan segera saja ia menangis mendapat pertanyaan tersebut, sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, "Saya adalah pesuruhnya." Memang,
Pada hari itu juga sudah 3 hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya, sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian lelaki Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Salman berpikir cepat, kalau ia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang, tetapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamu alaika, ya Muhammad." Ia mengira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara kumpulan para sahabat tersebut, tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah tangisnya, beberapa lainnya makin sesenggukan dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika lelaki Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku. Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku, andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya, andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya, andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku." Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat sesuatu, tiba-tiba ia berkata, "Apakah Ali berada di sini, sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau." Ali bin Abi Thalib berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya, dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda hatamun nubuwah." "Engkau benar, wahai Ali," kata lelaki Yahudi tersebut. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya?" "Masih," kata Ali. Kemudian ia meminta tolong kepada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan Fatimah Az-Zahrah, istrinya dan putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah. Di depan pintu rumahnya, ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mengetuk pintu, Salman berkata, "Wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali. Siapakah yang mengetuk pintu orang yatim?" Fatimah menyahut dari dalam. "Saya, Salman," kata Salman. Ia kemudian menyebutkan maksud kedatangannya sesuai yang dipesankan oleh Ali. "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" kata Fatimah sambil menangis. Salman menceritakan peristiwa berkaitan dengan lelaki Yahudi tersebut, lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma, dan menyerahkannya kepada Salman, yang langsung membawanya ke masjid. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, Ali menciumnya diiringi haru dan tangis, hingga sembab matanya. Jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat lainnya yang hadir. Mereka menciumnya dan banyak yang menangis karena haru dan rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir jatuh ke tangan lelaki Yahudi tersebut. Lelaki Yahudi ini mencium dan mendekap erat jubah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Dengan tetap mendekap jubah tersebut, lelaki Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, Tunggal dan tempat bergantung.
Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul-Mu dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian, lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi tersebut yang telah menjadi Muslim tersebut, dan memakamkannya di Baqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lelaki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam keislamannya tersebut belum satu pun sholat atau kefarduan lain yang dilakukannya, tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di Baqi disandingkan dengan para sahabat beliau lainnya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.